Sobat setia Radio Suara Kasih frekuensi 89,3. Salam jumpa, selamat malam. Ada JJ ya yang temani Sobat malam hari ini dalam sajian YMB yang muda berkreasi. Dan pastinya malam hari ini JJ bakalan hadirkan narasumber orang muda berprestasi yang pastinya punya karya dan juga bakat dalam bidangnya. Dan Sobat, untuk JJ informasikan ya bahwa untuk malam hari ini Sobat akan bisa mendengarkan selain melalui Radio Suara Kasih di frekuensi 89,3, Sobat juga bisa berkunjung ya ke akun YouTube-nya Radio Suara Kasih, yaitu di YouTube-nya Radio Suara Kasih. Dan jangan lupa untuk bisa mendengarkan streamingnya melalui www.radiosuarakasih.id atau juga bisa mendownload aplikasi Radio Suara Kasih melalui Play Store atau App Store di Klik Radio. Dan Sobat bisa langsung mendengarkan FM 89,3 melalui aplikasi tersebut dan bisa mendengarkan YMB pada malam hari ini. Oke Sobat setia, dan pastinya kita sambut dulu ya siapa sih narasumber yang dinanti-nantikan di YMB kali ini. Dan ini dia, ada Kakak Kevin Nomseo. Oke, sangat ramai ya penyambutannya. Selamat malam Kak Kevin. Selamat malam. Oke, silakan duduk dulu Kak, senyaman mungkin, jangan sampai tidur aja. Oke, bisa dites dulu gimana suaranya? Cek. Oke, aman? Aman kompleks ya. Oke, sebelum JJ bahas lebih lanjut, sebaiknya JJ persilakan dulu ya Kak Kevin untuk memperkenalkan diri. Ini ada Nyong Kupang nih. Silakan Kakak Nyong. Oke, bepu nama Kevin Lawrence Ardian Nomseo, biasa dipanggil Kevin, umur 28 tahun, pekerjaan sebagai sekretaris di Yayasan Karya Musik Siloam. Oke, asal mana Kak Kevin? Asal Timor. Timur Tabongkar ini. ATM. Anak Timor modifikasi. Mantap jiwa raga ini. Jadi orang Timor, status boleh tahu? Status tinggal tunggu nikah. Wih, amin. Oke, kita harus aminkan yang baik-baik ya Sobat setia. Jadi malam hari ini Kak Kevin berkesempatan hadir bareng JJ ya dalam sajian YMB untuk bisa berbagi kisah inspiratif untuk Sobat setia yang mendengarkan. Ya. Oke deh Kak Kevin, apa kabar dulu nih? Baik, puji Tuhan baik. Oke, lagi sibuk apa? Ya, cuman sibuk kerjaan saya. Sibuk kerjaan saya. Tadi di jalan ke mana? Cukup. Tadi kesasar sih. Kesasar. Masuk salah pintu. Pintu yang mana ini? Sebenarnya pagar yang kedua, masuk di pagar yang pertama. Oh, pagar yang pertama, bertemu gedung ya. Oke. Baiklah. Oke deh, Kak Kevin. Jadi pengen buka dulu nih. Gimana nih perasaannya Kak Kevin saat duduk di meja hitam ini? Seperti meja bundar ternyata. Perasaannya deg-degan atau santai? Deg-degan. Oke deh, sobat saat ini karena tadi Cici sempat bicara, sempat ngobrol sama Kak Kevin. Selama ini Kak Kevin tuh suka bergerak di belakang layar. Nah sekarang tiba-tiba ada di depan layar, jadi Cici tanya dulu nih perasaannya gimana? Sangat gugup. Ternyata orang di depan layar tuh dia punya rasa seperti ini. Akhirnya yang belakang layar suka teriak-teriak. Biasa kotong yang di belakang layar tuh hanya perintah-perintah. Ini kali kotong yang di depan tuh yang terlihat gugup, betul-betul gugup. Kotong karena pada saat kotong di depan kamera baru beta rasain. Tarik napas dulu. Oke, mantap. San perlu olahraga tuh di sini. Oke, Kevin Nomseo, pemuda 28 tahun yang sekarang menjabat sebagai sekretaris Yayasan Karya Musik Siloam. Iya. Tepat sekali. Oke, sebelum sampai di Karya Musik Siloam nih, jadi pengen tanya dulu, Kevin ini anaknya introvert atau ekstrovert? Kayaknya bisa diantara. Bisa diantara. Karena terkadang bisa jadi introvert, kadang bisa jadi ekstrovert. Iya. Tergantung keadaan sama siapa lawan bicaranya. Betul. Oke, tapi terlihatnya aktif ya Bun. Lumayan lah. Mencoba untuk aktif. Mencoba untuk aktif ya. Oke, jadi pengen tahu dulu apa sih Yayasan Karya Musik Siloam itu? Oke, yayasan ini sebenarnya dulu terbentuk dari LKP, Lembaga Kursus Pelatihan. Oke, lembaga kursus pelatihan. Iya, lembaga kursus pelatihan Rumah Musik Siloam. Nah, dulu ini dibentuk oleh Bapak Miklon Edison Nakmova. Iya. Terus dan istrinya Ibu Adriana Munakala.
Oke. Dulu waktu Indonesian Idol pertama kali di Kota Kupang, nah itu kita kedua orang ini melihat bahwa banyak sekali anak-anak di Kota Kupang yang berpotensi, tetapi tidak ada wadah yang bisa menaungi mereka. Oke. Nah, makanya dibentuklah Rumah Musik Siloam ini, masih LKP. LKP. Nah, berjalannya waktu, maka ada keinginan untuk membuat dia menjadi sebuah sekolah. Maka dibentuklah menjadi yayasan ini. Oke, berangkat dari situ ya. Iya. Berangkat dari tidak ada wadah untuk anak muda berekspresi Iya. soal suara, musik. Iya. Jadinya terbentuklah LKP ini dulu. iya. LKP, oke. Cukup sampai di situ. Nah, sempat jadi baca-baca profilnya Kak Kevin nih. Sebelum Kak Kevin ada jadi sekretaris, ternyata Kak Kevin juga pernah menjadi wakil ketua pemuda di Gereja Masih Injili di Timor Paulus Kupang. Iya. Oke, di Gemit Paulus. Gemit Paulus. Itu gimana tuh Kak Kevin di sana? Puji Tuhan, sangat bersyukur bisa berada dalam lingkungan itu. Iya. Karena di situ tempat untuk bertumbuh. Iya. Betul-betul dari nol, dan di situ kita dibentuk menjadi seseorang. Iya. Dari yang tidak bisa apa-apa menjadi bisa. Jadi dulu masih, ya waktu itu masih SMA, kalau tidak salah masih SMA, terus tiba-tiba diminta menjadi pengurus, tapi masih di tingkat rayon. Oke. Berjalannya waktu, jadi suka untuk berorganisasi. Nah, terus dilihat dari situ mungkin kakak melihat bahwa oke, anak ini berpotensi, entahlah. Iya. Maka dipilihlah menjadi wakil ketua waktu itu. Oke. Ya. Baik. Oke, dari situ Kak Kevin aktif pelayanan tuh. Aktif pelayanan. Oke, sangat aktif di situ 3 tahun ya menjabat. Ya, kurang lebih 3 tahun. Oke, apakah dari situ yang membuat Kak Kevin setelah itu Kak Kevin langsung masuk kerja di ini, atau ada proses yang lain lagi untuk bisa sampai ke Rumah Musik Siloam ini? Ada proses. Ada prosesnya. Oh, iya. Ini yang di titik terendahnya, iya, baru masuk ke rumah musik. Iya, baik. Karena apa Sobat Setia? Karena Jiji sempat baca profilnya Kak Kevin pernah menjabat sebagai direktur di Rumah Musik Siloam. Kan jadi kan bingung kan, jadi direktur, ini gimana nih ceritanya sampai seperti itu kan? Jiji juga kan lihat-lihat juga Kak Kevin di sosial media, masih sangat muda belia. Masih sangat muda, tiba-tiba kayak Jiji baca ini anaknya pasti keren nih. Nah, terakhir kan muncul dan bisalah Kak Kevin berbagi sedikit buat JJ dan juga Sobat Setia yang pengen dengar kisahnya untuk bisa sampai di posisi waktu itu dulu ya, di tahun 2020 sampai 2023. 22 ya kalau tidak salah. Mungkin mulai dicerita dari beberapa tahun belakang. Oke, baiklah, silakan. Dulu pernah berkuliah di Politeknik Negeri Kupang. Oke. Jurusannya jurusan teknik sipil. Tapi cukup lumayan nakal, mungkin bisa dibilang nakal lah. Okay. Nah, terus di DO pada saat semester 8 kalau tidak salah, semester akhir itu waktu mau ujian proposal. Mau ujian proposal terus bermasalah dengan dosen dan di DO, dan disitu sempat depresi lah. Nah, terus hanya aktif lah di gereja. Terus mulai aktif di gereja. Nah, si pemilik ini, si Ibu Adriana Mulakala mungkin melihat, terus dia ajak, Kevin, coba kotong mau kesana gabung di rumah musik. Jadi itu waktu diajak jadi pegawai biasa. Nah, langsung dijawab iya beta mau. Karena waktu itu betul-betul lagi, maksudnya ada kegiatan sama sekali, terus lagi stres-stresnya. Lagi down ya tuh. Iya, betul-betul lagi down. Nah, waktu diajak langsung mengiyakan, terus mulai berjalannya waktu. Dulu belum ada skill sama sekali. Sama sekali betul-betul belum ada skill. Untuk Word saja cuma tahu ketik, begitu-begitu. Untuk Excel apalagi, terus untuk mendesain apalagi, itu betul-betul nol. Dan di sana tuh cuma kasih satu laptop, dan itu laptop dulu harus dicas. Goyang sedikit begini, mati. Baterainya tuh biasanya. Iya. Perjuangan ya untuk bisa membangun ini ya. Betul-betul dari satu laptop itu, yang kalau disontel langsung mati. Iya. Nah, jadi tuh cuman ada saya, Ibu Aki untuk yang mengajar vokal, terus dan ada Kak Alfred Teva, dia mengajar keyboard. Jadi baru dulu masih cuma 2 mata kursus ini. Nah, berjalannya waktu, mulailah kita melebarkan sayap. Melebarkan sayap itu barulah
Ibu Aki melihat mungkin potensinya beta bisa. Maka diangkatlah buat pengurusan baru. Kasih masuklah di notaris. Kita buat kepengurusan baru, diangkatlah beta menjadi direktur. Oke. Itu butuh waktu berapa lama tuh? Masuknya di 2018, diangkat jadi direktur kalau tidak salah 2020. 20. Ya, atau 2019 akhir lah, lupa ya. Oke, kurang lebih 2 atau 3 tahun. Sampai juga sih. 2 tahun, Iya. kurang lebih 2 tahun ya. Untuk bisa sampai di titik menjadi direktur. direktur. Berarti itu jatuh bangunnya luar biasa tuh pada Jatuh bangun luar biasa. Oke, itu pasti dia. Ini Ibu Aki ya? Iya, Ibu Aki. Oke, Ibu Aki sebagai pemiliknya. Pemiliknya. Oke, baiklah. Bisa hai Ibu Aki. Kalau lagi mendengarkan atau lagi nonton, ini ada salah satu orang penting nih di Rumah Musik Siloam yang sedang JJ tawan saat ini. Oke, baiklah. Akhirnya diangkat. Apa sih Kak Kevin perasaan waktu itu di saat ya dipilih sampai dirubah namanya di notaris sampai seperti itu? Itu perasaannya seperti apa? Waktu dipilih, saya bilang cari orang lain. Jangan beta, orang lain sah. Iya. Sampai kena marah dari Maki bilang, kenapa lu harus kasih orang lain? Lu pun diri bisa, lu mampu, tapi lu takut. Oke. Cuman bahkan sampai nari pun beta masih merasa bahwa beta belum pantas. Belum pantas ada di itu posisi. Tapi Maki selalu bilang, lu bisa, hanya lu terlalu takut. Nah, mulai dari situ tuh oke lah, sudah beta mencoba. Beta mencoba menerima, Maki langsung lapor di notaris, buatlah hukumnya semua beres. Dan berjalannya waktu, ternyata memang ini orang tua dia punya omongan betul. Beta bisa, cuman beta terlalu takut. Tapi itu semua juga di balik itu juga kan dukungan dari sang pemimpin ini nih, Ibu Aki ya, Aki. Ma Aki ya biasa dipanggil. Ma Aki. Dari Ma Aki ini yang membentuk Kak Kevin juga untuk bisa sampai di detik ini. Oke deh, kalau bisa diceritakan Ma Aki orangnya seperti apa sih? Oke, kalau Ma Aki untuk orang baru ketemu Ma Aki bisa lari. Oke, karena lari. Apa? Dari suaranya saja sudah keras. Iya. Karakternya apalagi. Oke. Kalau marah langsung, yang hebatnya dari Ma Aki yang kami suka. Iya. Ma Aki kalau marah di saat itu. Setelah marah 5 menit kemudian sudah seperti biasa, hilang, tidak ada apa-apa lagi. Oke. Ini sosok pemimpin, ini pasti sosok pemimpin yang sangat menjadi inspirasi buat para anak-anak yang ada di Karya Musik Siloam ya. Tepuk tangan dulu, terima. Oke. Baiklah. Nah, dari situ masih Rumah Musik Siloam. Masih Rumah Musik Siloam. Nah, seiring berjalannya waktu akhirnya JJ dengar ada yang namanya yayasan. Iya. Oke, Yayasan Karya Musik Siloam. Iya. Nah, itu bisa diceritakan dulu? Nah, jadi setelah berjalannya Rumah Musik, dia menjadi besar ternyata. Oke. Yang awalnya cuma ada kelas vokal dan kelas keyboard. Dulu jumlah siswa cuma 12 orang. Oke, itu dengan pelatihnya? Pelatihnya. Ada berapa? Pelatihnya cuma 2. Yang tadi? Ibu Aki di vokal. Iya. Kak Ape. Iya. Di kelas keyboard. Di kelas, jadi hanya ada vokal sama kelas keyboard. Cuman 2 itu. Dengan 12 orang siswa. Oke, lanjut. Berjalannya waktu, ternyata semakin banyak yang berminat. Jadi waktu itu 2019 itu mencapai 200-an siswa. Dia berkembang menjadi 200-an siswa dan kita mencoba untuk membuka kelas baru. Maka dibukalah kelas drum, kelas gitar, piano klasik, terus ada biola, saksofon, apa lagi ya? Public speaking. Nah, setelah dibuka menjadi beberapa kelas, ternyata memang peminatnya sangat banyak di Kota Kupang. Jadi kepikiran lah, kenapa tidak dibuat menjadi sekolah? Nah, mulai dari itu maka kita coba membuat dia rubah LKP ini menjadi sebuah yayasan untuk bisa beranjak ke sekolah. Nah, makanya dibentuklah Yayasan Karya Musik Siloam ini. Yayasan Karya Musik Siloam. Dan statusnya Kak Kevin juga berubah di situ. Menjadi sekretaris yayasan tersebut. Nah, itu gimana lagi tuh ceritanya itu bisa sampai jadi sekretaris? Apakah jabatan sebelumnya itu digantikan oleh orang lain atau jabatan itu ditiadakan jadinya semuanya fokus ke yayasan? Iya. Untuk di
rumah musik itu jabatannya dihilangkan semuanya. Dihilangkan semua. Masuk semuanya ke yayasan. Oke. Jadi langsung diketuai oleh Ibu Adriana Munakala, Ibu Aki, Mama Aki. Mama Aki ini. Iya. Dengan sendirinya beta turun menjadi sekretaris Dengan dan rentetan pengurus yang lain. Pengurus yang lain ya. Gimana sejauh ini dari 2022 sampai dengan sekarang menjadi sekretaris di Yayasan Rumah Musik Siloam? Tantangannya semakin berat. Oke, semakin berat yang seperti berat. apa itu? Hal yang tadi di awal disebutkan harus bisa dikerjakan semua. Contohnya, nah sekarang rumah musik sudah sudah semakin besar, otomatis butuh tenaga IT lah. Iya. Nah kebetulan beta sendiri soalnya mengerti musik, bukan soalnya mengerti, paham, cuman harus ada bisa dibilang partitur baru bisa main. Oke. Kayak contoh gitar, mesti lihat kunci baru bisa main. Biola pun tahu cara bermain, tahu kuncinya, tapi tidak bisa gesek. Harus lihat. Harus lihat dulu. Semua alat musik rata-rata bisa, cuman harus lihat. Kalau nyanyi? Nyanyi jangan. Oh. Bisa pulang. JJ kira bisa, JJ sudah mau silahkan untuk satu album di sini. Nanti bisa bubar. Oke. Oke, lanjut. Nah, jadi mulai dari itu beta berpikir, ini kalau mau terus begini beta mati. Soalnya bisa berkembang. Besok bisa apa-apa. Musik pun beta tahu begitu-begitu sah. Nah, terus beta berpikir begini. Ini beta sampai pernah berpikir begini. Ini besok sudah cerita di Maki juga. Iya. Dia bilang begini. Ini kalau Maki mati, berarti kotong semua juga mati nih. Besok sampai abang begitu di Maki. Iya. Cuma Maki sampai ketawa-ketawa. Nah, mulai dari itu maka beta berpikir, sudah. Besok nih bisa di musik, berarti bisa di lain. Oke. Mulailah deh itu laptop yang tadi sonto mati. Iya, sonto mati itu akhirnya. Beta belajar desain. Oke. Belajar tentang event organizer. Oke. Dan lain-lain. Dan puji Tuhan sampai sekarang dipercayai oleh salah satu IO terbesar juga di Kota Kupang. Untuk bisa handle acara. Untuk bisa handle acara, untuk jadi punya tenaga IT. Oke. Hebat ya. Tepuk tangan dulu dong. Ya, penonton figurannya bagus sekali ya gimmicknya. Oke, tapi kita harus mendoakan ya untuk Maki harus tetap sehat selalu ya. Oke deh, baiklah. Oke, Kak Kevin. Akhirnya bisa sampai di titik itu. Nah, untuk sampai di titik itu, kalau Cici boleh tahu nih, siapa sih orang yang paling berjasa dalam hidup Kak Kevin untuk bisa berjuang sampai di titik itu kan pasti up and down ya Kak Kevin, dan sempat berhenti kuliah juga, kemudian aktif di gereja, sempat ada masa-masa hening tuh, masa-masa kosong, banyak sekali lah yang Kak Kevin lalui. Adakah orang yang menurut Kak Kevin ini berjasa sekali yang bikin Kak Kevin bisa bangkit dari itu semua? Oke. Yang pertama, kau bisa pungkiri, Tuhan Yesus pasti. Iya. Yang pertama. Yang kedua, Maki sendiri. Yang ketiga, orang tua. Orang tua pasti. Dan sosok keempat nih yang cukup berperan penting juga, yaitu si sosok pasangan ini. Oke. Beta sendiri, beta punya kehidupan tuh mengalir. Sebenarnya mengalir, beta sonera tujuan sama sekali. Jadi apa yang ada itu yang beta lalui. Oke, kayak air mengalir. Air mengalir, saya bawa beb mana, beb situ. Kalau masuk dalam jurang, beb situ. Oke, jadi sobat setia, bukan radio suara kasih kalau tidak dapat menghadirkan sosok-sosok yang disebut tadi. Mungkin bisa dibukakan pintunya. Ada sosok yang disebutkan tadi di situ. Kebetulan ya sosok semua ini sudah ada. Sebelum jalan bisa pastikan semua sudah ada. Oke, ternyata memang bukan radio suara kasih. Cuma yang bahayanya sosok yang pertama yang disebutkan tadi. Aduh, itu bisa bahaya sih. Oke, baiklah. Oke, ya biasa ya, gimmick. Kayak sempat panik juga. Sempat panik. Oke, kembali ke mixer, bukan ke laptop karena laptopnya tidak ada. Oke, jadi mau tanya dulu nih, ini berakhirnya itu laptop tuh sampai di mana? Kan yang berakhirnya itu laptop waktu mau pengadaan barang. Pengadaan. Ini satu lagi hampir lupa. Iya.
Jadi waktu perubahan dari belum perubahan, masih di 2019 akhir lah, 19 akhir mau menuju 2020. Iya. Waktu itu masih gubernur ini masih Pak Victor. Siap. Pak Victor. Nah, beliau sangat memperhatikan kami. Jadi waktu itu beliau menyumbangkan dengan uang pribadinya untuk mengembangkan rumah musik ini. Jadi dia menyumbangkan 100 juta, dia kasih kurang lebih 100 juta lah. Oke. Untuk penambahan alat semua untuk peralatan musik ini. Nah, mulai dari situlah kita beli laptop baru. Oh iya. Alat musik dilengkapi semua. Karena mana tuh perasaan itu laptop yang tadi digantikan sama yang baru, apakah itu sudah menjadi legenda di rumah musik Siloam sendiri? Maksudnya perasaan Kak Kevin kan selama ini kan hanya di satu laptop tuh, tiba-tiba ada barang baru nih, ada penambahan alat baru, perasaannya gimana? Maksudnya proses transisi dari itu semua tuh seperti apa? Duh, kalau mau dibilang dia punya proses transisi itu sangat senang, tapi ada cerita tersendiri dengan laptop itu. Oke, masih di laptop ya? Masih laptop. Jadi masih menunggu perasaannya sedih kah, senang kah, ternyata masih di laptop. Oke. Cukup senang, cuman maksudnya kalau dipikir kembali, kasihan dulu barang kan tadi laptop yang sonto mati, tapi sekarang sangat canggih, bisa kerja apapun lewat itu laptop. Oke. Sangat berjasa juga itu laptop yang sonto mati itu. Oke, baiklah. Oke, tadi ada sosok-sosok yang berjasa dalam hidup Kak Kevin. Pengen bilang apa sih Kak Kevin buat orang-orang terkasih ini? Cuma mau bilang terima kasih karena selalu mau mendoakan, mau membantu, walaupun ya sering buat masalah lah, tapi selalu mau tetap dukung, mau berikan motivasi terus sehingga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, baiklah. Nah, Sobat Setia, ternyata perjalanan yang tidak pendek ya, yang cukup panjang untuk bisa seorang Kevin Nomseo sampai di titik ini, sampai menjabat sebagai sekretaris dari Yayasan Karya Musik Siloam. Nah, Kak Kevin, tadi Cici sempat dengar ada dikembangkannya berbagai macam kelas, ada biola, ada kelas gitar, drum, dari yang hanya keyboard sama vokal, itu ada berbagai macam kelas yang dibuka, dan kira-kira sampai dengan saat ini ada berapa siswa yang ada di sana? Kalau di total semua dari awal dibuka sudah mencapai 1000-an lebih. 1000-an lebih? 1000-an lebih siswa. Itu dengan rentan usia? Dari 4 tahun sampai yang paling tua itu mencapai 40-an tahun. Oke, di usia 40-an tahun masih diterima? Masih diterima. Oke, baiklah. Nah, itu peminatnya ternyata sangat banyak ya? Sangat banyak. Nah, Cici pengen tahu juga nih, di sana selain peminatnya sangat banyak, itu kelasnya sebulan itu berapa kali? Sebulannya 4 kali. 4 kali pertemuan, jadi per minggu 1 kali, 1 jam. Okay. Semua mata kurs sama. Oke, itu dibuka pendaftarannya kapan? Dibuka terus. Dibuka terus? Setiap saat selalu dibuka. Oke, ini yang suaranya miring kiri, miring kanan seperti JJ. Boleh ya. Ini sekalian promosi saja ya rumah musik Siloamnya. Nah, kayaknya itu biaya pendaftarannya ada kah? Ada. Oke. Biaya pendaftarannya 100.000 dan biaya iuran per bulannya 250.000. 250.000. Untuk semua mata kurs sama. Oke, semuanya sama. Semuanya sama, tidak ada beda. Adakah ada siswa yang pengen sekali belajar banyak hal jadinya rangkap kelas? Ada yang sampai 5 kelas. Oh my god. Tapi hebat ya. Jago. Semua itu dia jago. Iya. Semua mata pelajaran yang dia dapat dia jago semua. Iya. Ada yang sampai 5 kelas. Ambil 5 kelas. Itu masih usianya berapa tuh? SD, masih SD. Oh. Kalau tidak salah kelas 4 atau kelas 5 lah. Oke. Ini 4. mulai. Iya, kelas 4. Oke, sepertinya dengan banyaknya siswa ini dari pandangan JJ sepertinya sudah melahirkan banyak-banyak bintang di Kota Kupang ini. Sudah cukup lumayan. Kemarin ada yang lolos Indonesian Idol Junior. Oke. Ada yang The Voice Kids. Iya. Ada yang tepuk tangan dong. Pop Academy. Oke. Terus Bintang Radio. Oh, ya Bintang Radio. Oke, ada Bintang Radio juga. Siapa tahu nanti Rumah Musik Siloam bisa bermitra sama radio sesekali, bisa nyanyi di radio ya. bisa. Iya, kita
terbuka pintunya lebar sekali untuk para anak-anak muda berpotensi dan juga memiliki bakat yang luar biasa. Ini di YMB juga nanti kalau misalnya ada anak-anak yang pengen berbagi kisah inspiratif yang tadi banyak-banyak itu boleh. Ini sangat dibuka sekali untuk anak-anak muda berbakat di luar sana. Oke, baiklah. Kak Kevin, kalau tantangan sudah ya tadi ya, beratnya banyak. Oke, dan tadi Kak Kevin bilang sempat di DO tuh. Iya. Apakah ada niat pengen kembali memulai lagi di bangku perkuliahan atau untuk saat ini cukup dulu di sini, fokus dulu sama kerjaan? Ini yang makanya tadi sebut orang keempat itu cukup berpengaruh. Oke, boleh. Jadi sempat merasa untuk sudah cukup. Kenapa? Karena punya trauma sendiri. Jujur kalau kembali ke Poltek, agak sampai sekarang kalau pergi ke Poltek masih suka gemetar, bahkan sampai terbawa mimpi. Oke. Ada trauma tersendiri. Nah, jadi mengambil keputusan untuk kalau bisa jangan kuliah dulu, nanti dulu. Dan betul-betul tidak ada tujuan hidup. Waktu ditanya tujuan hidup apa? Cuma jawab bilang mau masuk surga. Terus apa yang lu buat? Beta bingung, beta blank. Ini pertanyaan kayak susah, padahal sangat simpel. Nah, jadi maka dari itu si pasangan ini dia suruhlah coba buat list apa yang ingin lu capai. Maka beta buat list lah. Dia buat sebanyak mungkin yang lu mau capai. Jadi beta buat ada belasan list. Tapi biasanya sebut beta mau kuliah. Mau kuliah. Terus dia cuman permintaan satu, coba kuliah. Dari tulis di sebelah dia bilang coba kuliah. Maka dari itu beta masih berat untuk mau kuliah. Ini nanti kapan kok? Jangan sekarang. Tapi dipaksa harus kuliah. Maka dari itu dia daftar. Dia daftar. Jadi karena beta bekerja, jadi maka dia daftarlah di UT. Sampai sekarang masih kuliah, baru semester 5. Nah, ambil jurusan manajemen. Manajemen di Universitas Terbuka ya. Masih berjalan sampai sekarang. Bagaimana perasaannya kembali menjadi anak kuliah? Merasa kayaknya memang karena kemarin sempat trauma. Jadi untuk kuliah yang sekarang jadi ada motivasi tersendiri ternyata. Jadi mencoba untuk lebih baik lagi dari yang kemarin. Tidak mau sia-siakan lagi. Karena kemarin sudah banyak kecewakan banyak orang tua, bahkan teman yang lain juga merasa sakit hati kenapa bisa sampai begini. Apakah kuliah ini dilakukan secara diam-diam atau secara diam-diam? Terbongkar di sini? Ya. Aman. Aman. Jadi sekarang sudah tidak diam-diam lagi. Jadi untuk sobat setia dan siapapun yang mendengarkan ini, temannya Kak Kevin sekarang lagi mengejar cita-citanya, doakan semoga bisa lulus tepat waktu, bisa selesai tugas-tugasnya yang sedang dijalankan. Amin, bagus sekali yang di belakang layar. Oke deh, baiklah Kak Kevin. Adakah yang mau disampaikan salah satu motivasi yang orang nomor 4 tadi pasangan? Pengen bilang apa? Ini lagi ada di Kupang kah atau ada lagi di mana? Lagi mengambil S2 di luar. Ada yang pengen disampaikan? Tentang apa dulu? Tentang apapun yang berkaitan sama Kak Kevin yang bisa merubah Kak Kevin sampai dengan saat ini. Mau minta terima kasih karena tidak pantang menyerah menghadapi orang kayak beta. So sweet. Dan beta bersyukur karena dia waktu itu saat dia suruh beta buat list. Kalau beta sudah buat itu list, mungkin beta sudah bisa dapat itu semua. Benar sekali. Sekarang kalau itu list kan ada ditaruh di kamar, ditempel di dinding lah. Jadi kalau beta bangun itu, beta lihat itu list dari 13 list, hampir semua beta sudah dapat. Hampir semua beta sudah dapat. Yang belum tercapai apa? Ya berkeluarga. Terus membuat yayasan ini menjadi sekolah. Itu mimpi yang sangat besar ya. Menjadi sekolah. Terus ada satu karena hobi
jalan-jalan. Traveling. Iya. Jadi kepingin untuk keliling dunia. Keliling dunia. Amin. Terakhir kemana? Masih seputaran NTT. Oke, baru-baru sempat tadi aja sempat stalking. Yeah. Di Instagramnya kayaknya baru pulang dari Labuan Bajo. Yeah, Oke, sangat menikmati hidup sekali ya. Oke. Jadi sekarang mau ke keliling NTT dulu baru keluar. Oke, nanti bareng pasangan juga boleh kan nanti suatu saat kalau sudah pulang. Memang. Oke, harus lah ya. Oke, jadi dari list tersebut masih ada yang belum tercapai berkeluarga sama satu mimpi besarnya tadi mau jadikan sekolah. Iya. Oke, baiklah. Apa ya? Oke, Kak Kevin, kan Kak Kevin tadi sempat bilang sempat menjabat sebagai wakil ketua pemuda ya. Iya. Apakah sampai sekarang masih aktif di gereja? Masih, cuman tidak menjadi pengurus karena sudah menjabat sebagai majelis. Jadi fokus pelayanan juga. Fokus pelayanan, cuman masih aktif di pemuda. Oke, jadi bagi waktunya seperti apa tuh kalau Jeje boleh tahu? Pasti akan ribet tuh kan, kalau ada event pasti bertabrakan sama tugas di gereja. Sangat bertabrakan. Jadi antara event, rumah musik dan juga di pemuda. Jadi sudah dibagi-bagi sebenarnya. Untuk di pemuda sendiri sudah dipersiapkan orang-orang yang bisa membackup pekerjaannya Beta. Terus di rumah musik sendiri juga kebetulan pekerjaannya Beta lebih ke bisa dikerjakan di mana saja. Oke. Jadi lebih mempermudah. Cuman memang kehadiran Beta di rumah musik sangat diperlukan. Maka harus hadir terus di rumah musik. Jadi pembagiannya ya sudah, lihat jadwalnya saja. Untuk pemuda ada orang yang membackup, kalau bisa pergi. Tapi kalau tidak pasti ada pengganti. Iya. Oke, jadi sebisa mungkin membaginya dengan bijaksana ya. Oke deh Kak Kevin, harapannya untuk rumah musik Siloam, apa yang pengen disampaikan? Untuk rumah musik Siloam sendiri harapannya semoga impian kita bersama bisa tercapai menjadi sekolah. Amin. Sekolah. Mungkin ini satu. Rumah musik akan mengadakan konser. Akan mengadakan konser Merah Putih. Akan mengadakan konser Merah Putih di bulan Agustus ini. Merah Putih di bulan Agustus. Iya. Untuk di situ nanti ditampilkan seluruh talent dari rumah musik itu sendiri. Itu masih dirahasiakan tempatnya, waktunya? Coming soon. Iya, semoga nanti bisa disampaikan ke Radio Suara Kasih biar bisa diberitakan kapan kegiatannya berlangsung. Itu harapannya buat rumah musik Siloam. Kalau harapannya untuk diri Kak Kevin sendiri? Semoga bisa menjadi berkat selalu. Bisa menjadi berkat, amin. Oke deh, nah Kak Kevin, sebelum closing statement nih, kalau mau daftarkan diri untuk ikut kelasnya di rumah musik Siloam itu di mana? Nanti bisa lewat nomor di bawah ini. Di bawah ini, iya. Terus atau bisa langsung berkunjung ke lokasi. Lokasinya di Tova, Jalan Uyalewun, RT 22 nomor RW 9. Baik. Belakang Momintra. Baiklah. Nah, buat sobat setia yang pengen mendaftarkan anaknya, cucunya atau diri sendiri, bisa nanti menghubungi Radio Suara Kasih ya. Dan Radio Suara Kasih bisa kasih informasi soal rumah musik Siloam ini. Iya. Nanti bisa dari suara kasih bisa jadi narahubung nih. Setelah dengar ini atau yang tiba-tiba pengen ini Beta mau ikut Indonesian Idol nih. Karena lagi buka terpacu. Oke deh, baiklah Kak Kevin, tiba saatnya untuk di closing statement nih. Apa sih Kak Kevin harapannya Kak Kevin untuk anak-anak muda sekarang yang sedang mencari jati diri, yang sedang mengejar citanya, yang pastinya ada up and down-nya dalam hidupnya. Apakah ada kalimat-kalimat pengharapan atau apapun dari Kak Kevin untuk sobat setia yang sedang mendengarkan? Untuk sobat setia, habiskan masa kegagalan kamu di masa muda, sampai masa tua kamu hanya ada kesuksesan. Oke, itu dia sobat setia episode malam hari ini bersama Kevin Nomseo yang muda berkreasi dan ini memang sangat-sangat berbakat dan juga punya kreativitas yang tinggi ya.
Dan semoga apa yang telah dibagikan tadi bareng JJ dan juga Kak Kevin boleh sampai ke hatinya Sobat Setia dan bisa menjadi inspirasi untuk Sobat Setia yang mendengarkan dan bisa menjadi pedoman juga nih buat Sobat Setia untuk menjalani hari-hari kehidupan Sobat. Dan Sobat Setia sudah saatnya JJ pamit undur voice dari Ruang Dengar Sobat dan jangan lupa untuk tetap dengarkan terus FM 89,3 Radio Suara Kasih. Inspirasi untuk semua. Dadah, bye-bye. Makasih Kak Kevin. Sama-sama.